Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke. Saya hormati pembina insentif. Yang saya hormati pada acara webinar, yaitu Kak Anggara. Andra. Putri Ramadhani di mute ya suaranya ya. Jangan di. Oke. Kak Anggra, halo. Kak Anggra. Di mute dulu. Di unmute. Oke. Lanjut, Bill. Acara ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya serahkan ke moderatornya, Kak Bisma. Yulianto ini siapa ya? Jangan presentasi dulu. Siapa ini? Nah, jangan dipresentasi. Yulianto, halo. Ada yang kenal Yulianto, guys? Coba di chat. Jangan dipresentasi dulu. Yulianto ini? Stop presenting. Halo Yulianto, stop presenting. Stop presenting. Yulianto, halo. Ya, stop presenting. Diklik stop, bukan itunya diklik, tapi ya yang ada tulisan stop presenting itu loh. Itu diklik. Oke, langsung aja Kak Anggra, langsung. Saya serukan ke Kak Anggra biar perkenalan sendiri. Langsung presentasi aja, Pak. Biar nggak terganggu sama yang lain. Kak Anggra, halo. Hai. Oke. Sebentar. Muncul semua kan? Oke, muncul. Nah, jadi ini Kak Anggra ini salah satu dari alumni Pramuka Ekstensif yang pertama. Terus Kak Anggra sekarang berdomisili di Ponjokusumo. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Kak Anggra bisa dijelaskan ya. Nanti bisa perkenalan sendiri juga. Terima kasih Kak Bisma. Siap, sama-sama. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Salam. Mungkin belum pernah ketemu saya ya. Pertama kalinya ketemu saya, jadi membawakan sebuah tema tentang masa depan akan menghijau atau tidak sama sekali. Sebelumnya kayak Kak Abdo, kalau kita nggak perkenalan dulu. Nah, ini foto angkatan prameksi pertama waktu lomba soskom dulu. Oh, tidak kelihatan Kak Anggra? Nggak kelihatan. Sudah muncul apa belum? Belum muncul. Oh ya, ditunggu dulu. Mungkin belum di-share Kak Anggra? Sudah. Saya ulangi dulu. Oke.
screen share-nya mungkin. Sudah muncul apa belum? Nah, sudah muncul. Sudah. Oke, udah muncul. Webinar. Langsung ke perkenalan aja Oke, ya. siap. Nama saya Anggreni Febriana, biasa dipanggil Anggra. Saya lahir di Malang, tanggal 9 Februari 2001. Alamat saya di Jalan Ahmad Yani Gang 3, Blok 1, Poncokusumo. Nilai pendidikan pertama di TK Dharma Wanita, terus SDN Poncokusumo 1, SMPN 1 Poncokusumo, dan SMAN 1 Tumpang. Sekarang saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang, masih semester 3. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama anggota Pramuka SMPN 1 Poncokusumo, terus anggota OSIS SMPN 1 Poncokusumo, dan yang kemarin itu menjadi Dewan Amalan, itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Pramuka SMAN 1 Tumpang. Dan sekarang saya mempunyai 3 jabatan. Pertama, Sekretaris Umum Brigade Penuh 1307, selanjutnya Bendahara Umum Brigade Penuh 1307, dan sekarang di Dewan Kacana saya menjadi Sekretaris 2 di Universitas Kanjuruhan Malang. Terus, sebelumnya saya mau bercerita dulu ya. Ada satu pengalaman sebagai kepanitiaan di tingkat daerah dan sangat saya banggakan. Yaitu saya dulu pernah lolos seleksi menjadi panitia Raimuna daerah di Jombang, yaitu Raimuna daerah ke-13. Nah, itu sangat pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Saya kan basicnya itu menjadi sekretaris mulai dulu. Tapi waktu di Raimuna ini saya keterima di bidang sarana dan prasarana. Jauh banget dari keterampilan saya. Tapi dari situ saya bisa bahwa ternyata itu nggak cuma kudu sekretaris, ternyata liangnya kudu iso, ini gitu ya. Mungkin itu perkenalannya. Ada yang ditanyakan dari perkenalan saya atau apa? Silakan. Kalau yang mau bertanya ke Kak Anggra nggak apa-apa. Bisa minta ke Kak Bisma atau siapa. Siap. Nanti bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Langsung saja ya Kak Bisma. Siap. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita ke tentang tema kita yang tadi ya. Masa depan akan menghijau atau tidak sama sekali. Ini kan kalau masa depan menghijau berarti kan berhubungan dengan apa? Lingkungan. Nah, apa yang dimaksud lingkungan? Ada yang tahu mungkin? Lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dari kedua pengertian itu secara singkat, definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, itu tadi pengertian dari lingkungan. Mungkin bisa di screenshot, bisa di foto atau apa, mungkin bisa ada soal-soal atau apa, bisa dijadikan acuan. Lalu misalnya lingkungan itu dibagi menjadi 2.
Mungkin sudah tahu, sudah familiar ya. Yang pertama, lingkungan biotik dan abiotik. Pengertian dari lingkungan biotik yaitu komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Sedangkan dari abiotik, benda-benda mati yang ada di permukaan bumi yang memberikan manfaat serta pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu pengertiannya. Nah, apa sih yang termasuk dari komponen biotik? Komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya seperti tanaman, rumput, jamur, dan lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, burung, dan masih banyak lainnya. Sedangkan komponen abiotik itu kayak tanah, udara, sinar matahari, dan air. Dari keduanya, yang pertama kan definisi, dan yang selanjutnya lingkungan dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Apa sih manfaat dari semuanya itu? Manfaat lingkungan bagi kehidupan kita itu sangatlah banyak. Namun, saya hanya mengambil beberapa saja yang terpenting. Dan yaitu bisa dibaca ya. Yang pertama itu ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Karena bahan untuk kegiatan ekonomi. Kita bisa bercocok tanam, berkebun, beternak, dan masih banyak aktivitas yang lainnya. Oksigen. Oksigen sangat bermanfaat untuk pernafasan manusia dan hewan. Terus sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Organisme atau gas klinik sangat berperan dalam proses penguraian sisa-sisa gas hidup yang telah mati, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup, tetapi hancur dan kembali menjadi unsur-unsur tanah. Yang terakhir, air. Air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air mustahil, maka terdapat bentuk-bentuk kehidupan hidup. Kan pohon juga butuh air, kita juga butuh air. Silakan nikmati dulu ya video ini. Nah, sudah diamati kan ya? Pastinya bisa memetik dari sebuah video itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yaitu melakukan reboisasi, berupa penanaman kembali tanaman pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul. Lalu, rehabilitasi lahan, mengembalikan tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.
Selanjutnya, menjaga daerah resapan air. Upayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras, sehingga dapat menyerap air dengan kuantum dapat, akhirnya mencegah banjir serta menjaga kesediaan air pada tanah. Dan selanjutnya, pembuatan sekedan atau terasiring. Di lahan yang memiliki miringan yang curam dan rentan terhadap erosi harus dibuatkan sekedan. Selanjutnya, tanaman dan pemeliharaan hutan kota supaya kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Pembangunan berkelanjutan. Apa maksudnya? Yaitu supaya hadap dan terus-menerus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia Indonesia, baik secara material maupun spiritual. Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang tidak dapat dihentikan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Lalu, contoh upaya pelestarian lingkungan itu yang paling mendasar untuk kita yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang bahan kimia atau limbah ke sungai. Lalu, membersihkan lingkungan setiap hari, baik itu menyapu halaman, menyapu rumah, berumah, menyirami tanaman. Lalu tidak merusak tanaman di sekitar. Kan biasanya kalau upacara pas keadaan gabut itu pasti petik-petik tanaman buat disobek-sobek. Biasanya seperti itu tuh tak boleh ya. Terus mencari ikan dengan cara tradisional demi menjaga kelestarian alam. Lalu mengurangi penggunaan asap kimia. Dan yang terakhir, hindari tebang liar dan lakukan tebang pilih. Sebenarnya masih banyak upaya untuk pelestarian lingkungan, tapi ini hanya saya ambil contoh-contoh yang sering terjadi di sekitar kita saja. Silakan menikmati video lagi ya. Sudah dilihat kan video ilustrasi tersebut? Apa yang bisa kita petik dari video ilustrasi tersebut? Yaitu jika kita tidak menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan pertama, bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, bahkan tsunami pun bisa. Banjirop juga bisa sih. Terus selanjutnya terjadi kerusakan lingkungan. Terus terjadi pencemaran lingkungan. Banyak binatang punah. Banyak tumbuhan punah.
Persediaan sumber daya alam menipis dan munculnya banyak penyakit. Sedikit tentang lingkungan. Jadi kita sebagai penerus bangsa yang di usia kita yang sekarang itu, kita harus bisa menjaga lingkungan. Contoh kecil, membuang sampah pada tempatnya itu pun kita sudah sangat membantu dalam menjaga lingkungan. Gak perlu mulu-mulu yang besar, gak perlu reforestasi. Kan kita sebaiknya itu contoh yang kecil aja. Gak usah metik-metik, tangannya kan biasanya cair, nyanyilah ya bahasa Jawanya. Terus kadang kalau pas upacara, soalnya itu pengalaman juga, saya dulu juga gitu, tapi lama-lama kan ya sadar sih, oh tanaman juga makhluk hidup sama seperti kita, jika disakitin ya gimana ya. Terus di kalangan SMP kita biasanya ada pokja. Nah itu kita bisa membuat biopori. Dulu angkatan saya ada seperti itu, tapi nggak tahu ya angkatan sekarang mungkin ada bahkan bisa lebih baik lagi dari angkatan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya Kak Bisma. Siap. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Apa itu lingkungan, terus kemudian gimana caranya gitu mungkin? Ada yang mau bertanya? Silakan di unmute dulu, nggak apa-apa. Boleh bertanya? Silakan, nggak apa-apa. Oke, bisa bertanya? Izin bertanya? Ya, silakan disampaikan saja pertanyaannya. Ini permisi. Tadi saya simak. Nggak ada anunya ya? Nggak ada fotonya? Siapa ini yang bertanya? Halo? Passwordnya? Saya. Passwordnya. Maksudnya. Boleh bertanya. Silakan, Kak Farul. Oke. Boleh bertanya. Ya, tadi saya mendengar yang disampaikan Kak Anggras ada pembangunan berkelanjutan. Nah, dari pemaparan tersebut, saya kira saya kurang paham apa contoh dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Oke, siap. Ini langsung dijawab apa saya catat dulu Kak Anggra? Apa kita bergerak ke pertanyaan lain? Halo, Kak Anggra? Apa langsung dijawab? Halo, Kak Anggra? Mungkin putus-putus. Kak Farul, bisa diulangi? Gak apa-apa pertanyaannya. Oke, saya ulangi. Iya. Dari pemaparan tadi, saya mendengar ada pembangunan berkelanjutan. Nah, kira-kira apa contoh dari pembangunan berkelanjutan tersebut? Ya. Ini langsung dijawab atau saya catat dulu Kak Anggra? Mungkin dicatat dulu. Oke, siap. Kak Bisma. Iya, siap. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita membuka diskusi tanya jawab aja. Siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari kelas 8, kelas 9, kelas 7, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Nama dari kelas berapa? Dari kelas 8. Namanya siapa? Ananda Bilkis. Oke, Ananda Bilkis. Apa yang mau ditanyakan ke Kak Anggra? Menjaga daerah resapan air itu contohnya kayak apa ya, Kak? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dari lain orang mungkin?
Halo, guys, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, siapa Anggunyu ini? Sebentar, Anggunyu. Di stop aja presentasinya ya. Stop presenting. Halo, Anggunyu. Anggunyu. Halo. Stop aja presentingnya. Tinggal mincet yang di Google Meet-nya. Marun. Kamu dilihat semua orang, Anggunyu. Iya, iya habis ini sama Risma itu diajak VC itu, ya. Stop presenting aja dulu. Di stop presenting. Siapa namanya? Oh, Joke. Iya, jangan dulu. Kita webinar dulu, jangan VC dulu. Stop presenting aja dulu. Di stop presenting. Anggunyu. Ada yang temannya Anggunyu? Ada yang tahu Anggunyu ini siapa? Aku Kak. Dan Kak. Stop presenting. Coba stop presenting. Stop presenting aja dulu. Pesanmu dibaca semua orang. Oh iya. Stop presenting. Dalam. Stop presenting. Ya. Nah, sudah ya. Unik sekali. Ini sudah ada yang masuk 2 pertanyaan. Ini kita buka sesi pertanyaan lagi. Mungkin dari ketua OSIS kita, Kak Ferdiansyah. Mungkin. Halo Kak Dino. Mana Kak Dino ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan tadi. Kak Dino? Dengar Kak Dino? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, masa nggak ada? Ya wis, ini saya bacakan dulu 2 pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya lagi silakan. Yang pertama, penanya pertama adalah dari Kak Fahrul. Tadi kan sempat dijelaskan ada ketika Kak Anggra berkata bahwa maksud dari pembangunan berkelanjutan itu gimana ya Kak? Mungkin Kak Anggra bisa menanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fahrul. Sesuai dari pengertian yang terdapat di PPT tadi, itu kan pembangunan berkelanjutan kan sama aja dengan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan itu memiliki tujuan untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Contohnya seperti jalan tol, area wisata, sekolah, rumah sakit, halte bus, stasiun. Seperti itu kan Kak Farul itu sangat membantu manusia banget. Jalan tol kita untuk meminimalisir kemacetan di jalan. Rumah sakit juga termasuk pembangunan yang harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu mungkin Kak Farul sudah jelas apa kurang apa gimana Kak Farul? Jelas Kak Farul? Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Siap. Kita menginjak ke pertanyaan yang ditanyakan sama Kak Ananda Bilkis. Nah, contoh dari daerah resapan air dan cara membuatnya itu bagaimana ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak Anggra? Izin menjawab ya Kak Ananda Bilkis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu daerah resapan air itu adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan sendiri itu untuk menampung debit air hujan yang turun dari daerah tersebut. Secara tidak langsung, daerah resapan air itu memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Nah,
Dampak yang terjadi bila alih fungsi lahan yang tidak terkendali adalah banjir. Banjir terjadi karena tidak adanya tanah yang menampung air hujan. Nah, untuk mengendalikan banjir itu kita harus menanam pohon. Nah, pohonnya itu diusahakan yang kayak berkayu-kayu. Terus yang berserabut intinya yang bisa meresap air lebih banyak. Mungkin itu Kak Isma yang bisa Iya. saya sampaikan. Sangat jelas sekali. Gimana? Dari penanya, ada yang mau ditanggapi lagi? Apa sudah jelas? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sebelum kita akhiri sesinya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kayak ini. Yulianto ini siapa ya? Stop presenting aja dulu. Nah. Oh, ini ada yang bertanya Kak Anggra dari WhatsApp. Saya bacakan ya? Boleh ya, Kak Anggra ya? Saya bacakan ya? Oke. Ini ada yang bertanya dari disensor aja ya. Kak, kan kita sebagai pelajar. Jelas ya? Kak, kita kan sebagai pelajar. Nah, di sekolah itu mempunyai program kerja untuk adiwiyata. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai pelajar untuk mewujudkan adiwiyata di sekolah itu, Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ada yang bertanya tentang adiwiyata di sekolah, Kak Anggra. Gimana? Mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya ketika Kak Anggra dulu OSIS sama di Pramuka. Sewaktu SMP mungkin atau SMA-nya. Tentang program adiwiyata mungkin. Boleh dijelaskan. Dulu sebenarnya bercerita dulu ya. Dulu waktu angkatan saya di SMP itu saya pernah mengikuti Pokja. Nah, Pokja itu ada beberapa bagian. Nah, itu waktu dulu itu saya kebagian untuk membuat biopori. Nah, biopori itu mungkin masih ada kali ya sekarang di halaman atas sama di parkiran bawah. Untuk membuat pupuk dulu bioporinya. Tapi nggak tahu ya sekarang terawat atau enggak, sudah berapa tahun yang silam, udah lama banget. Terus juga K-pop itu banyak banget. Ada yang memiliki program yaitu melakukan geber atau gerakan kebersihan kelas 15 menit sebelum jam pertama dan 15 menit sebelum jam akhir. Terus kita juga bisa membuat marking atau buletin tulisan berkaitan dengan pemanfaatan limbah dan wawasan lingkungan hidup. Terus yang selanjutnya kita juga bisa melakukan pengumpulan tugas dan karya siswa yang berkaitan dengan pemanfaatan benda bekas. Kan kadang kita bisa membuat tepak pensil dari kain perca, terusan bisa membuat dari mendong, dibuat tas, yang intinya itu membuat kerajinan dari bahan bekas yang bisa kita jual dan menghasilkan nilai rupiah. Iya. Oke. Sangat jelas sekali Kak Anggra. Jadi mungkin itu teman-teman acara webinar kita kali ini yang membahas tentang lingkungan. Karena kita tahu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan. Ada yang mengatakan bahwa lingkungan ini sama seperti saudara kandung kita sendiri. Ketika lingkungan rusak, maka keberlangsungan kehidupan kita juga bakalan terganggu. Karena kita bisa bernafas itu juga bersumber dari lingkungan. Yang mana itu namanya biotik. Salah satu daripada unsur biotik adalah pohon.
gitu kan. Jadi inti daripada pembahasan webinar kita kali ini adalah kita harus tetap menjaga lingkungan dengan teratur, dengan baik, karena lingkungan ini adalah sebuah investasi kita untuk menuju ke dalam masa depan yang hijau. Karena kalau tidak kita hijaukan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Kak Anggra? Sebagai akhiran untuk webinar kita kali ini, mungkin quotes penyemangat gitu untuk teman-teman kelas 7, 8, 9. Bahkan ada alumni juga yang bergabung. Gimana, Kak Anggra? Silakan dimotivasi aja. Mungkin berpesan aja ya. Ojo haus ilmu rek sumpah. Intinya ku ojo haus ilmu. Hauslah ilmu. Oh iya, hauslah ilmu maksudnya sampai tipu. Intinya ku ojo mek fokus mek satu wae. Intinya seperti aku sih, aku kan dulu fokus mek iku tok basicku ikut tak, ternyata enggak, ternyata aku tuh jalan lain untuk bisa lebih mendalami itu. Pokoknya itu carilah ilmu terus aja mandek rek. Siap. Bisa ditampilkan wajahnya, kita screenshot, bisa teman-teman screenshot gitu kan, nanti bisa dijadikan snap atau story teman-teman. Boleh dibuka untuk ini soalnya juga kami record. Ayo ditampilkan aja wajahnya. Ayo kita screenshot bareng. Oke, ditampilkan semua. Ayo. Siapa yang belum menampilkan ini? Masih banyak. Ayo. Putri Ramadhani, ayo. Nah, ditampilkan aja semua. Semua kita tampilkan. Oke, siap. Nanti masih banyak yang belum ya. Ayo ditampilkan aja. Nah, mukanya ditampilkan ya. Kita record. Oke. Jangan lupa di screenshot ya. Buat snap boleh. Oke. Coba tak sebutkan satu-satu ya. Siapa yang belum di... Oke. Kita hormat kayak gini ya. Hormat kayak gini ya. Oke. Hormat kayak gini ya. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena teman-teman sudah melaksanakan dan ikut mensukseskan acara webinar kita kali ini. Nantikan kegiatan kita selanjutnya dan jangan sampai malas untuk mencari ilmu. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah. Oke, teman-teman bisa live boleh nggak apa-apa? Boleh. Keluar. Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap. Thank you very much. Oke, thank you very much. Oke, thank you. Nice. Oke. Siap. Ini udah ya. Kita langsung keluar aja ya.